Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita kembali melanjutkan qiraah kita pada pagi hari ini insyaallah, membaca tentang dalil dari diutusnya Rasul. Dalil tentang diutusnya Rasul. Nah, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya. Setelah kemarin kita mempelajari, mengetahui tujuan dari penciptaan manusia, ya. Tujuan dari penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ketika manusia itu diciptakan, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita sirna begitu saja. Akan ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan di negeri akhirat kelak. Lalu semua itu, ya, telah diberikan kabar oleh Rasul, utusan, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah utus di tengah-tengah kita. Dan mana dalilnya? Dalilnya ini adalah surat Al-Muzammil ayat 15-16. Ya. Inna arsalna, sesungguhnya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian rasulan, ya, seorang rasul, seorang utusan, syahidan, sebagai yang menjadi saksi, alaikum, atas kalian, sebagaimana arsalna, kami telah mengutus pula ila Fir'aun, kepada Fir'aun, satu orang utusan, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa. Fa'asa Fir'aunur rasula, ya. Fa'asa Fir'aunur rasula. Akan tetapi Fir'aun itu sombong, ya, kepada Rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami menghukumnya akhda wabila, dengan hukuman yang berat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Fir'aun dengan hukuman yang berat karena dia tidak mematuhi, mentaati apa yang dibawa oleh Rasul Allah pada saat itu, yaitu Nabi Musa, ya. Nah, kita masuk ke perkataan pensyarah, yaitu Syekh Saleh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qauluhu wad dalilu ay ala irsalir rasuli qauluhu ta'ala. Perkataannya wad dalil. Nah, ad-dalil di sini maksudnya adalah ala irsalir rasul, atas pengutusan Rasul, ya, untuk pengutusan Rasul. Firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian salah seorang rasul, ya, yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun, satu orang
rasul. Akan tetapi ya Firaun itu aso, ya, maksiati rasul tersebut, tidak taat dan tidak patuh. Fa'akhadnahu, fa'ilnya nahnu di sini Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, ya. Hu-nya ini kembali kepada Fir'aun, ya. Akhdha wabila, dengan hukuman yang berat. Qauluhu ta'ala, nah, inna, nah, inna di sini adalah ad-dhamir. Nah, inna itu ya huruf taukid inna plus nahnu, makanya jadi panjang nunnya. Ya. Nah, inna plus nahnu jadinya inna. Nah, seperti inna anzalna. Baik. Dia ini adalah domir roji'un, yang kembali ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berbicara di sini sesungguhnya kami, ini adalah Allah yang berbicara. Wa hadza domirul muazzimu. Nah, domir nahnu itu jangan sampai karena Allah yang berbicara, nahnu kan jamak. Bahwasanya Allah lebih dari satu lah. Tidak, la yajuz, nggak boleh. Jadi ini adalah domir yang namanya domir muazzim. Ya, kata ganti untuk mengagungkan diri. Nah, ya, untuk mengagungkan diri. Jadi wajar saja Allah adalah zat yang berhak diagungkan dan Allah adalah zat yang berhak juga mengagungkan dirinya. Nah, ya. Domirul muazzimu nafsahu. Nah, domir yang mengagungkan dirinya. Kenapa begitu? Li'annahu azimun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Taib, inilah kenapa banyak di Al-Qur'an lafal-lafal yang Allah sendiri katakan menggunakan domir nahnu, bukan domir saya. Taib. Lalu lafat arsalna kadzalika hadza domirul hadza domirul azamah, ya. Arsalna juga begitu pula ada domir nahnunya kan, kami mengutus. Arsala yursilu itu fiilnya. Nah, ketika ditasrif lughawikan, ya, maka muncullah kata arsalna, arsaltu, ya, arsalna. Di Al-Qur'an kan lafadznya arsalna. Kami mengutus artinya. Siapa kami ini? Yaitu Allah. Dan ini adalah domirul azamah, domir untuk mengagungkan. Lalu makna arsalna, wa makna arsalna, apa maknanya? Nah, maknanya ini dia. Ya. Ba'asnahu, ya. Wa auhayna. Wa ini dan auhayna. Auhayna. Ba'asnahu, kami mengutusnya. Ba'asnahu, kami mengutusnya. Dan auhayna artinya apa? Kami memberikan wahyu ilaihi, kepada siapa? Kepada Rasul tersebut. Nah, ya, utusan tersebut. Nah, ilaikum, makna dari ilaikum, ya, ya ma'syarath tsaqalaini al-jinni wal insi. Tsaqalain ini adalah dua bangsa, yaitu al-jin wal ins, ya. Nah, sering disebut juga dengan sebutan tsaqalain, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Ya ma'syara. Nah, ilaikum maksudnya ini menyeru kepada kalian bangsa jin dan manusia. Baik, ya. Nah, khitabun ini merupakan pembicaraan, ya, li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara di sini, ya. Tertuang di dalam Al-Qur'an firman-Nya
Ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia, li jami'in nas. Ya, agar dia faham bahwasanya Allah telah mengutus seorang utusan dari kalangan manusia, agar pesan-pesan yang Allah sampaikan pun tersampaikan. Makanya sebelumnya kan Syekh katakan, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati Rasul, ya, maka masuk ke dalam surga. Dan man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menentang Rasul, ya dia akan masuk neraka. Maka kemarin Syekh katakan, man ata'ahu ay fima amarahu, ya, taat kepada Nabi, kepada apa-apa yang Nabi perintahkan, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Lalu man asahu, ya, fima naha anhu, ya, barang siapa yang menentangnya, menentang apa yang Nabi larang, ya, maksudnya Nabi melarang melakukan perbuatan ini, lalu, ya, si manusia melakukan hal tersebut dalam rangka menentang Nabi, maka apa balasannya? Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Karena kalau kita mentaati Allah, ya, kalau kita mentaati Rasul, maka kita sudah mentaati Allah, sebagaimana dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kita kembali ke lafaz ilaikum pada ayat Al-Muzammil tadi, ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Baik. Kenapa diperuntukkan untuk seluruh manusia? Lianna, ya, risalata hadzal rasuli amatun. Ini jawabannya. Karena risalah Rasul ini, ya, risalah yang disampaikan Rasul itu ammatun, ya, ammatun, bersifat umum untuk seluruh manusia, li jami'in nas, ya, ila antaku masaah, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu sampai apa nih? Ila antaku masaah. Saatu sebagai fa'il dari takuma. Takuma itu ditegakkan. Sampai hari kiamat itu tegak, sampai hari kiamat itu tegak. Rasulan yang dimaksud pada ayat, ya, Al-Muzammil di sini adalah siapa? Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahidan alaikum, sebagai saksi, ya, atau menjadi saksi atas kalian. Menjadi saksi atas kalian. Ai, ya, indallahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati bi annahu ballaghakum risalatallah, ya, yaitu ada di sisi Allah pada hari kiamat, ya, bahwasanya ballaghakum, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu telah menyampaikan risalahnya Allah, ya, telah menyampaikan risalahnya Allah. Wa aqamal hujjata, dan dia pun telah menegakkan hujjah alaikum, atas kalian. Jadi nggak ada istilah dan cerita para manusia itu tidak tahu syariat Islam, ya, tidak tahu syariat Islam. Karena telah diutus Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dan Nabi pun, ya, berpuluh-puluh tahun mendakwahkan agama Islam ini, menyampaikan risalah Al-Quran ini sampai sekarang. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya, rasulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rasul
Ya, Rasul itu orang yang memberikan kabar gembira. Mubasyirina itu orang yang memberikan kabar gembira. Wa munzirina, dan di samping itu pula Rasul itu adalah orang yang memberikan peringatan. Ya, kenapa demikian? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da Rasul. Agar supaya tidak ada lagi bagi manusia atas Allah itu hujjah setelah Rasul. Baik. Fala ahda, maka tidak ada satu orang pun yaumal kiamah, nanti di hari kiamat, yaqulu, yang mengatakan ana lam adri madza yajibu alayya. Saya tidak tahu apa yang diwajibkan untuk saya. Gitu ya. Ya. Ana lam adri anni makhluqun lil ibadah. Ana lam adri madza yajibu alayya. Ya. Saya tidak tahu sesungguhnya aku adalah makhluk untuk beribadah. Ya. Dia nggak tahu kewajibannya. Nggak ada yang bisa mengatakan ini di hari kiamat kelak. Karena sudah tegak hujah untuk mereka itu. Untuk para manusia yang ingin mengatakan demikian. Baik. Walam adri madza yahrumu alayya. Dan aku tidak tahu apa yang diharamkan untuk saya. Enggak bisa. Sudah jelas semuanya gamblang. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Taib. La yumkin ayyakula hadza, enggak mungkin seorang itu di hari kiamat kelak mengatakan yang demikian. Kenapa? Li'anna rusula, karena para utusan alaihi musallatu wassalam qad balagh, ya, qad balagathum, ya, qad balagathum, ya, karena sungguh para utusan, para rasul itu telah menyampaikan kepada mereka, yaitu para manusia. Baik. Wa hadhil ummatu al-muhammadiyatu tashhadu alaihim, dan umatnya Nabi Muhammad SAW tashhadu alaihim, akan bersaksi atas mereka. Ya. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan, ya. Tidak condong kanan, tidak condong kiri, tidak berlebihan, ya. Litakunu syuhada, agar menjadi, ya, saksi 'alan nas, atas manusia, wa yakunur rasul 'alaikum, dan ada rasul atas kalian yang sebagai, yang menjadi saksi pula, syahidan. Baik. Lanjut, fahadhil ummah, ya, maka umat ini tashhadu 'alal umamis sabiqah, ya, bersaksi, ya, atas umat-umat terdahulu telah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, anna rusulaha ballaghatha, bahwasanya para utusan itu telah menyampaikan risalatillah, ya, telah menyampaikan risalahnya, bima yajidunahu min kitabillah, yang mana mereka mendapati dari mana risalah tersebut, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, min kitabillahi azza wa jalla. Baik. Lianna Allah qassa alaina naba'al umami sabiqah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita naba'a, berita, naba'al umami sabiqah, berita umat-umat terdahulu, ya, war rusul, dan juga para utusan, wa maqaluhu li umamihim, dan apa yang dikatakan mereka kepada umat mereka, ya. Kullu hadza, ya, semua ini arafnahu, telah kita ketahui, min kitabillah, dari apa?
dari Al-Qur'an, dari kitabnya Allah Azza wa Jalla yang isinya itu adalah kalamullah, perkataannya, firman-firmannya, ya. Alladzi la ya'tihi, yang mana tidak datang padanya sesuatu yang al-batil. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an, di dalam firman Allah itu sungguh hak, yang hak semua, jelas dan gamblang. Ya. Min baini yadayhi, yang ada di depan kita sekarang, ya. Wala min khalfihi, dan juga yang ada di belakang. Ya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana, hakimin yang maha bijaksana, wa hamidin, dan yang maha terpuji. Jadi nggak mungkin ada apa kebatilan di dalamnya. Tidaklah mungkin. Wa yakunur rasulu, siapa di sini rasul yang dimaksud? Huwa Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam alaikum. Dia adalah Muhammad yang diutus atas kalian. Ya. Ya ummata Muhammadin syahidan. Maksudnya wahai umatnya Nabi Muhammad, ya. Wahai umatnya Muhammad, syahidan, sebagai saksi. Yashhadu alaikum, para rasul itu menjadi saksi atas kalian indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aqama alaikum al-hujjata, bahwasanya dia telah menegakkan atas kalian hujjah, wa balaghakumur risalata, dan rasul tersebut yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kalian risalahnya Allah yang diambil dari kitabullah, ya. Wa nasahakum, dan dia pun telah menasihati kalian fillah, ya, agar tetap berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada yang menarik. Fala hujjata, ya, li ahadin yaumal qiyamah, maka tidaklah ada satu hujah bagi seorang pun di hari kiamat, ya, bi ayyakula, yang mana dia nanti mengatakan seperti tadi, ya, ma balaghani syai'un, ya, tidak sampai kepadaku sesuatu apapun. Nggak bisa dia katakan demikian, karena di sini sudah menjadi saksi Nabi Muhammad SAW maupun Rasul yang lain telah menyampaikan risalah tersebut kepada umat manusia, ya. Dan risalah itu adalah ilmu yang diperdengarkan, ya, setiap generasi. Ma ja'ani, ya, min nadhirin, ya, tidak ada yang datang padaku berupa peringatan. Jadi nggak ada peringatan yang datang kepada dia, katanya. Nggak bisa seorang ini mengatakan demikian di hari kiamat kelak. Hatta al-kuffar, ya, sampai orang kafir sekalipun, ya'tarifuna, yang mana dia mengakui, indama yalqauna finnar, ya, yang mana dia mengakui, ya, tatkala mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka, ya. Kullama ulqiya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadhir, ya. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir, ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 8 sampai 9, ya. Apa artinya? Ya. Kullama, hampir-hampir, ya, atau kullama, setiap kali,
ulkiya dilemparkan, ya, setiap kali dilemparkan fiha ke dalamnya, ya faujun, ya, sekumpulan, segerombolan orang-orang kafir, ya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya, ya, sa'alahum, bertanya, khazanatuha penjaga-penjaganya, sa'alahum, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, ya, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang yang memberikan peringatan. Nazir itu pemberi peringatan, ya, atau peringatan yang datang kepada kalian. Lalu mereka menjawab apa? Qalu bala. Apa artinya bala? Di Rasulullah dikatakan iya, na'am, untuk membenarkan suatu kabar berita. Mereka benarkan. Iya. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami nadhirun, peringatan. Tapi di sini, ya, yang menjadi masalahnya, fakadzabana, gitu. Ya, maka kami mendustakannya. Inilah yang menyebabkan mereka itu masuk atau dilemparkan ke dalam kubangan api neraka. Mendustakannya. Wakulna, dan kami mengatakan, ya, ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, ya, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Ini perkataan mereka, yang tidak lain adalah orang-orang kafir. Yaquluna, ya, mereka berkata lirrusul, kepada para utusan, antum fi dhalalin, antum itu ada di dalam kesesatan, gitu. Berarti para rasul dianggapnya sesat oleh orang kafir, ya. Fahum yukadzibuna rusula, maka mereka pun mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yudallilunahum, ya, wa yudallilunahum, dan menyesat-nyesatkan para utusan, ya, menyesat-nyesatkan para utusan, ya. Hadhil hikmatu, hikmahnya ini, atau hadhil hikmatu fi irsalir rusuli, ya, hikmah dari diutusnya para rasul, yaitu apa? Iqamatul hujjati, menegakkan hujjah alal ibad, ya, atas hamba. Wahidayatu, ya, wahidayatu man aradallahu hidayatahu, dan juga menunjukkan orang yang, ya, yang menginginkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ar-rusulu yahdillahu, ya, bihim mayyasha. Apa artinya ini? Ar-rusulu yahdillahu bihim mayyasha. Para utusan Allah itu memberikan petunjuk dengan sebab apa? Dengan sebab mereka kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi tetap hidayah itu ada pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yuqimul hujjata ala man 'anada wa jahada, dan, ya, Rasul itu menegakkan hujjah, ya, kepada orang yang menentang, wa jahada, dan juga orang yang mengingkari, bahkan wa kafara, dan orang yang kufur, ya, orang kafir sekalipun. Kama arsalna ila fir'aun na rasula. Apa maksudnya di sini? Ar-rasul huwa Musa. Nah, jadi rasul yang dimaksud pada potongan ayat ini, rasulan di sini, ya, ini adalah rasul yang diutus kepada Firaun, yaitu Nabi Musa. Ar-rasul huwa Musa alaihi salatu wa salam. Wa Firaun, dan siapa sih Firaun itu? Ya, siapa Firaun? Dia adalah Al-Malikul Jabbar, ya. Al-Malikul Jabbar. Dia adalah raja yang semena-mena di Misra, di Mesir, di Misra, di Mesir. Alladzi da'a ar-rububiyah. Yang mana idda'a ini mengaku, ya, yang mana dia mengaku memiliki sifat-sifat apa? Rububiyah. Ya.
Dan Firaun, perhatikan di sini, Firaun ini adalah laqab, ya. Apa namanya? Nama yang disematkan. Likullin, ya, bagi setiap, likulli man malaka Misra, bagi setiap orang yang memimpin negeri Mesir pada saat itu tentunya, ya, Mesir kuno. Yuqalu lahu, dikatakan padanya dengan sebutan Fir'aun, ya. Wal muradu bihi huna. Nah, dan yang dimaksud dengannya di sini, yang dimaksud dengan Fir'aun di sini adalah Fir'aun yang mengaku memiliki sifat rububiyah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ana rabbukumul a'la, yang mana dia mengatakan saya ini adalah Rob kalian yang paling tinggi. Diabadikan dalam surat An-Nazi'at, ya, ayat ke-24, firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat fa'asa Fir'aun nur rasula wa Musa. Rasul di sini adalah Musa. Kafara bihi Fir'aunu. Ya, siapa yang mendustakan? Yaitu Fir'aun mendustakan Musa. Sebagaimana qassallahu, Allah telah mengkisahkan fi kitabihi, dalam kitabnya itu Al-Qur'an, Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim, ma jara baina Musa wa Fir'aun. Apa yang terjadi antara Musa dan Fir'aun, wa mantaha ilaihi amru Fir'aun wa qaumihi, dan bagaimana akhir, ya perkara kehidupan Firaun dan juga kaumnya, semua telah diceritakan dan dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini datang kepada kita bahwasanya jasad Firaun tidak diterima di buminya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahu, maka kami hukum dia, ya, ai akhadna fir'auna bil uqubah, kami hukum dia dengan hukuman, ya, wa huwa annallaha aghraqahu. Nah, ini hukumannya nih yang telah diabadikan juga dalam surat. Wa huwa, dan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aghraqahu. Ini hukumannya apa? Menenggelamkan siapa? Firaun. Hu-nya ini kembali kepada siapa? Firaun. Ya. Huwa waqau wa qaumahu, dan juga menenggelamkan kaumnya Firaun, wa qaumahu jadi maf'ul bih, fil bahri, di lautan, ya, di lautan. Tsumma adkhalahumun nar, kemudian Allah masukkan mereka dia ke dalam apa? An-nar, neraka, ya. Kenapa di sini firman Allah Subhanahu wa taala mimma khat mimma khati'atihim, karena apa? Karena kesalahan-kesalahan mereka. Ughriku, mereka itu ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, ya, maka kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam neraka. Gimana kita ingin melihat kisah ini atau penggalan dari firman Allah ini di surat Nuh ayat 25. Taib. Ya. Fasara fil nari, ya, fil barzakh. Lalu dia ditampakkan, ya, neraka, di dalam neraka, ya, ketika ada di alam barzakh, mereka semua itu. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, neraka itu nanti diperlihatkan kepadanya ghuduwan, di waktu pagi, wa 'ashiyyan, di waktu petang. Nah, ghuduwan, ghadwatan itu waktu pagi. Asyian, ya, isyan itu waktu petang. Hadza fil barzakh, ini di mana? Ini nanti di barzakh. Ya, hadza fil barzakh, nanti di alam barzakh. Ya, qoblal akhirah, sebelum kita menuju ke akhirat ditampakkan. Ini ada firman Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dan percaya demikian. Oke. Nah, yu'raduna 'alan nar, ditampakkan neraka sobahan pada pagi hari dan masaan pada sore hari. Intaku masa'a, sampai apa ditegakkan ya hari kiamat. Wa hadza dalilun 'ala adzabil qabr. Maka ini merupakan dalil atas adanya apa? Azab kubur.
Karena kenapa? Sebagian orang tuh banyak yang mengingkari azab kubur, ya. Karena yang mana hadisnya ini adalah hadis ahad. Akan tetapi ini Al-Qur'an ya. Nah, teman-teman semua, ini adalah Al-Qur'an. Ya. Karena banyak yang mengingkari. Wal'iyadzubillah, semoga kita terhindar dari yang namanya azab kubur dan bisa dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Pada hari itu yang mana hari kiamat itu telah tegak, adkhilu ala fir'aun. Ya. Mereka itu dimasukkan seluruh saya memasukkan mereka keluarganya Firaun, ya, asyaddal 'adzab, ya, dihukum dengan azab yang paling berat. Hadhihi thalathu uqubatin. Nah, ada 3 hukuman, ya. Ada 3 hukuman untuk kaumnya Firaun, taib, ya. Al-ula, pertama, perhatikan. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala agraqahum, menenggelamkan mereka. Wa mahahum, dan menghapus mereka, an akhirihim, dari akhir mereka, fi lahzatin wahidatin, dalam satu waktu. Maksudnya dalam satu waktu mereka itu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saniyah, yang kedua hukumannya, annahum, ya, yu'adzabuna fil barzakh. Bahwasanya mereka itu yu'adzabuna, diazab, fil barzakh, di barzakh, di alam barzakh, ila antaku masa, sampai hari kiamat itu ditegakkan. As-salisah, yang ketiga hukuman untuk mereka, annahum idza ba'atsu, bahwasanya mereka apabila ba'atsu, mereka itu dibangkitkan, bu'itsu, ya, apa mereka itu dibangkitkan, ya, yaumal qiyamah, dzaraf, ya, mansub, jadi pada hari kiamat, yadkhuluna asyaddul azab, ya, mereka dimasukkan dengan azab yang paling berat. Wal a'yadzubillah, semoga kita berlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika man 'asa Muhammad, dan ini poin pentingnya teman-teman semua. Wa kadzalika, dan begitu pula orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Maka kita harus perhatikan betul-betul, menjadikan Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya panutan. Bukan fulan, bukan alan, ya, tapi panutan yang paling benar, yang seharusnya kita contoh ketika kita bermuamalah, hidup, beribadah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Fa inna ma lahu asyaddu min mali qaumi fir'aun, ya. Ya, karena hukumannya itu lebih berat. Hukumannya lebih berat daripada hukuman kaumnya Firaun. Kenapa demikian? Li'anna Muhammadan, ini dia alasannya, ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad mendustakan Nabi Muhammad, itu lebih berat hukumannya ketimbang kaumnya Firaun, ya, yang mendustakan Nabi Musa. Ini alasannya. Li'anna Muhammadan, karena Nabi Muhammad SAW adalah afdolur rusul, ya, utusan yang paling utama. Karena beliaulah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan beliau pula yang menyempurnakan, ya, syariat-syariat Islam terdahulu berkumpul padanya di masa kita sekarang. Faman asahu, barang siapa yang dusta, ya, bermaksiat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mematuhi apa yang Nabi perintahkan, lalu melakukan apa yang Nabi larang, ya, takunu uqubatuhu asyadda, maka hukumannya itu akan menjadi lebih berat. Taib, akhadna wabila ay syadidan qawiyan, ya, sangat-sangat kuat, betul. La hawadata fihi, tidak akan ada henti-hentinya itu hukuman, terus dihukum, terus berlanjut. Wa kadzalika akhdhu rabbika, dan begitu pula hukuman Rabbmu idza akhadzal qura, ya, wa hiya zalimah, innahu akhdahu
alimun syadidun, ya, di dalam surat Hud ayat 102, ya. Dan begitulah siksa Tuhanmu, ya, apabila akhadzal qura, apabila Allah Subhanahu wa taala, fa'ilnya akhadza, ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa al-qura, penduduk sebuah negeri, ya. Qura itu kan jamak dari Korea. Korea itu desa. Nah, ini kita katakan penduduknya, ya. Ya, sebuah desa itu akan diazab oleh Allah karena penduduknya yang bermaksiat. Ya. Wahya zalimatun, ya, dan dia itu zalim, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan apa? Dengan siksanya yang sangat pedih, sangat berat, ya. Inna akhzahu alimun syadidun. Alim itu pedih. Taib, ya, di surat Hud ayat 102. Nah, kita lanjutkan dulu sebentar. Fahadhil ayat dalilun ala minnatillahi alaina bi irsalir rusul. Maka ayat ini merupakan dalil, ya, ala minnatillah, atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala alaina, kepada kita, ya, bi irsalir rusul, dengan diutusnya para rasul, dengan diutusnya rasul kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa anal gharad artinya apa gharad, Ustaz Tariq? Wa anal gharad tujuan, dan bahwasanya tujuan min irsalihi, dari diutusnya rasul, yaitu apa? Ayyubayyina, agar menjelaskan kepada kita tariqal ibadah, beribadah tidak asal-asalan semau kita. Kita harus meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang taat kepadanya masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, kama dakhala al fir'aun an-nar. Maka barang siapa yang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh kaum Firaun itu ke dalam neraka. La ma'asau, tatkala mereka itu bermaksiat atau mendustakan rasulahum, menjadi maf'ul bih. Tatkala mereka itu mendustakan rasul-rasul mereka, yaitu Musa, ya, tatkala mendustakan rasulahum, rasul, utusan yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Wa kadzalika a'da'ur rusul, ya, dan begitu pula musuh-musuh para utusan. Kulluhum hadza sabiluhum wa hadza tariquhum. Ya, semua mereka ini ada, setiap dari mereka itu ada apa? Setiap dari mereka ini ada jalan-jalan mereka. Wa hadza tariquhum, dan inilah apa namanya? Ya, jalan-jalan mereka. Wa hadza tariquhum, jalan-jalan mereka. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca dan apa yang kami sampaikan. Semoga Allah SWT mencatat aktivitas pada pagi hari ini menjadi amal soleh dan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad SAW, karena almar'u ma'aman ahabbah, karena seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, maka kita harus mencintai siapa? Mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai tutup usia atau sampai ditegakkannya hari kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis agar majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.